Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Anda berada, hari ini kita boleh bertemu kembali karena kasih Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Saya percaya bahwa Anda semua pendengar yang setia selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa selalu menyertai umat yang dikasihinya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau membuka hati, kita mau memuji menyembah Tuhan. Karena Yesus berada di atas puji-pujian dan penyembahan kita semuanya. Buka hatimu bersama dengan saya, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dari
Bapa dalam surga, Engkau alasan di mana sampai hari ini kami boleh berada Tuhan. Kami boleh ada di dalam situasi dunia yang seperti ini. Terima kasih Bapa. Semua hanya karena anugerah dan anugerah-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami boleh bersyukur mempunyai Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkaulah gunung batu kami, di mana kami dapat berlari, di mana kami dapat berlindung ya Tuhan. Saat ini kami siap Bapa untuk mendengar sabda-Mu kembali. Tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah umat-Nya mengatakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih Tuhan. Ya, hari-hari berjalan terus saudara, kita sudah mendekati untuk mengakhiri pada bulan September. Ya, sebentar lagi kita masuk pada bulan yang baru yaitu bulan Oktober. Oleh karena itu saudara, tema pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama yaitu naik ke gunung Tuhan. Ya, dan ini ada di dalam Yesaya 2 ayat 2 dan 3 yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Saudara, kitab Yesaya ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Apa yang akan terjadi pada hari-hari akhir sebagai kedatangan Kristus kembali. Memang benar tidak ada satupun yang tahu kapan Kristus akan datang. Ya saudara, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya untuk belajar akan tanda-tanda zaman. Untuk mengerti akan tanda-tanda zaman. Ya, oleh karena itu saudara sudah melihat di sekeliling kita keberadaan daripada banyak-banyak kejadian yang terjadi. Apakah Anda mengerti akan tanda-tanda sedemikian rupa itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Mari saudara, kita buka di dalam Yesaya ayat 2, bab 2 ayat yang kedua. Yesaya 2 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama, buka dimanapun Anda berada, ada Alkitab di depan Anda. Kita belajar bersama-sama saudara, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita semuanya. Amin. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara, di sini dikatakan ya, di dalam Yesaya 2 ayat yang kedua, ada kata gunung tempat rumah Tuhan. Ya, berdiri tegak dan menjulang tinggi. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Untuk mendaki ke gunung saudara, diperlukan kekuatan dan pengorbanan. Diperlukan penyangkalan diri. Ya, untuk mencapai sampai pada puncak gunung harus berani bayar harga. Mengapa saudara? Karena jalan untuk mendaki ke gunung itu tidak mudah dan itu berat ya saudara. Oleh karena itu lebih mudah kalau kita jalan menurun. Ya, tetapi kalau jalan itu menanjak itu sungguh membutuhkan kekuatan ya. Mengapa dikatakan hari-hari akhir? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti akan tanda-tanda zaman. Apa yang akan terjadi pada hari akhir? Hal ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Karena kita ada pada hari-hari terakhir. Memang kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat akan tanda-tandanya. Alkitab berbicara akan ada bencana alam di mana-mana. Ya, lihat kebakaran terjadi di sekeliling kita. Gempa bumi, tsunami, bahkan virus corona yang sudah banyak membunuh ratusan ribu orang di seluruh dunia. Ya, mari kita melihat di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem." Amin. Ya, pertanyaannya, mengapa bangsa berduyun-duyun hendak ke gunung Tuhan? Ya, karena mereka mencari pengajaran dari Allah Yakub.
supaya kita bisa belajar dan diajar akan jalan-jalannya. Ada tuntunan firman Tuhan, ada pengajaran firman Tuhan di gunung Tuhan, di mana tempat Allah bertahta. Pertanyaannya, apakah kita mau diajar? Apakah kita mau belajar? Ya saudara, banyak sekali orang menjadi anak Tuhan yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah mau belajar, tidak mau diajar. Bahkan untuk membaca firman Tuhan aja sangat sulit sekali. Mari kita lihat di dalam Mazmur 3 ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Luar biasa saudara, kalau kita mau berseru kepada Tuhan, kalau kita mau mencari Tuhan, Dia pasti akan menjawabnya. Ya, Yesus ada di gunung, Tuhan ada di gunung yang kudus, tetapi Dia bisa menjawab apa yang menjadi jeritan hati saudara dan saya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya saudara, saya tidak tahu apa yang Anda cari sampai saat ini di masa-masa pandemik yang demikian. Apalagi di dalam pekerjaan yang sulit atau apapun. Sehingga kita tinggalkan, kita tidak lari ke gunung Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan. Tetapi kita mencari hal-hal duniawi yang sia-sia. Dan itu akan mengakibatkan kekecewaan. Ya saudara, mari kita lihat lagi di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya saudara, sungguh ayat ini indah sekali. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu dan penebus kita. Kenapa kalau kita mengalami tantangan pergumulan, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Di mana Dia selalu memberikan jawaban. Di mana Dia selalu menunjukkan kasih-Nya bagi Anda dan saya. Jadi kita naik ke tempat gunung yang tinggi ya untuk bertemu dengan Tuhan. Maka semua masalah kita menjadi kecil. Kenapa saudara? Kalau kita melihat dari tempat yang tinggi dan kita melihat ke bawah, semuanya akan menjadi kecil. Jadi kalau kita bersama berjalan dengan Tuhan, masalah Anda seberat apapun, ya kita lihat di tempat yang tinggi, maka semuanya itu begitu kecil. Ya, tidak ada artinya. Ya, begitulah Tuhan kita. Oleh karena itu saya menghimbau, mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri gunungnya. Walaupun saudara terasa berat, mungkin dalam hari-hari ini saudara sudah menjawab, sudah Bu Pendeta, sudah Bu Pastor, saya sudah berdoa tetapi Tuhan belum menjawab. Mari saudara kita berseru-seru terus, kita mau naik sampai ke gunung Tuhan. Kita bertemu dengan Dia, kita bersekutu, manusia rohani kita dikuatkan. Ya, karena Tuhan itu adalah roh, jadi Anda dan saya harus hidup di dalam roh. Ya, artinya manusia rohani kita dikuatkan, maka saudara akan melihat keajaiban demi keajaiban akan terjadi di dalam hidup Anda. Ya, mari kita belajar. Ada apa dengan Allah Yakub? Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita akan belajar beberapa hal. Apa yang dimaksud dengan gunung Tuhan? Ya, gunung Tuhan berbicara tentang keberadaan Tuhan. Di mana Tuhan bertahta, tempat yang kudus. Berbicara juga tentang hadirat Tuhan. Ya, Allah bukan Allah yang sulit ditemui. Dia dapat Anda temui setiap saat. Ya, tidak sejauh doa. Dikatakan kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan Yesus, Dia tidak jauh, ya, tidak sejauh daripada doa Anda dan saya. Tetapi tidak semua orang bisa menemui Allah. Ya, kenapa? Kenapa tidak semua orang dapat menemui Allah? Ya, karena ada syarat. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya, untuk bertemu dengan Allah kita harus naik ke gunungnya yang kudus. Saudara mau naik enggak? Kalau kita enggak mau naik, tidak mau mencari, tidak mau berseru, saudara tetap tidak akan bertemu dengan Tuhan. Mari kita mau melihat saudara dalam Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Ya saudara, orang-orang yang akan menerima berkat keselamatan itulah ya dan keadilan. Mereka yang akan menerima berkat keselamatan dan keadilan adalah mereka yang mau naik ke atas gunung Tuhan.
Diperlukan kemauan, diperlukan ketabahan dan kekuatan yang luar biasa. Ya, dan itulah ya yang dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu adalah gunung yang kudus, kehadiran Tuhan ada di sana. Tidak mudah saudara untuk mau mendekat kepada Tuhan. Dan kalau saudara mau menikmati hadirat Tuhan, perhatikan terlebih dahulu bagaimana keadaan kita. Ya, pada ayat yang keempat dikatakan hanya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, ya, hidup dengan kudus, ya. Bersih tangannya artinya tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain. Ya, tidak menyakiti hati orang lain, tidak menipu, tidak memfitnah, ya. Sedang murni hatinya artinya tulus. Tidak ada iri hati, tidak ada kebencian di dalam hatinya untuk menjatuhkan sesama. Ya, tidak ada kenajisan, tidak ada pikiran yang bukan daripada Tuhan. Pikiran selalu negatif ya saudara, Anda tidak akan dapat berjumpa dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Orang yang hatinya kudus yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Itulah syarat untuk mendekat dan menerima berkat serta keadilan Allah. Saudara, suatu kesaksian yang sungguh luar biasa, yaitu pada bulan September tahun 2018. Mungkin saudara sudah mendengar kesaksian ini, ya, yaitu kesaksian yang disampaikan oleh Kapten Rico Seta Mavela. Saat itu dia tengah menerbangkan pesawat Batik Air ke Bandara Mutiara di Palu. Ia bercerita landasannya terletak di antara dua gunung dan tiupan angin pada waktu itu sangat kencang sekali. Benar saja, ketika pesawat itu semakin mendekat ke daratan, angin bertiup sedemikian rupa. Ketika itulah Tuhan memberitahukan kepadanya untuk belok ke kanan. Meskipun ia tahu pesawat itu akan tiba terlambat sekitar 5 atau 7 menit. Ia tetap membelokkan pesawatnya ke kanan. Berputar sekali lagi, itu baru awalnya. Begitu pesawat mendarat, Tuhan kembali bersuara. Bergegaslah, cepatlah berangkat. Proses persiapan keberangkatan berikutnya pun dipercepat. Setelah semua penumpang itu naik, Kapten Mavela meminta izin untuk take off. Ia tidak pernah menyangka, tepat ketika pesawatnya berhasil lepas landas, gempa sebesar 7,7 menggoncang dari kota Palu. Ya saudara, terlambat beberapa detik saja pesawat itu bisa gagal terbang. Bahkan akan mengalami kecelakaan. Seisi pesawat selamat karena sang kapten mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya bahwa kapten ini pasti mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang akrab, relationship yang begitu baik dengan Tuhan. Sehingga diberitahukan semua tuntunannya, diberitahukan semua rahasia-rahasianya demi kebaikan dan keselamatan. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan banyak orang. Ya, seluruh penumpangnya boleh terselamatkan. Sungguh hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana Anda dan saya? Kuncinya adalah milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu mudah saudara Tuhan itu ditemui. Dia tidak sejauh daripada doa. Berkali-kali saya katakan, bangkitkan manusia rohanimu dengan bersekutu. Di dalam segala pekerjaan apapun yang Anda lakukan, Anda bisa tetap connect dengan roh Tuhan. Ya, oleh karena itu, mari. Kalau kita dikatakan di hari-hari akhir, kita mau mendaki ke gunung Tuhan, yaitu supaya kita bisa menemukan Tuhan, kita bisa mencari akan hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan selalu mau berbicara dengan kita. Tuhan mau mengajarkan jalan-jalannya, tetapi apakah kita mau diajar? Apakah saudara dan saya mau dipimpin dan diberitahu akan jalan-jalannya? Oleh karena itu saudara, kita harus bayar harga. Kita harus mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai kepekaan rohani. Ya, jangan sampai suara Tuhan itu kita lewatkan. Kita akan rugi sendiri saudara kalau kita tidak mendapatkan tuntunan ilahinya. Mari
masing-masing kita koreksi diri. Apakah yang Tuhan sudah berikan kepada Anda pada hari-hari pandemik ini? Ataukah Anda ada sesuatu yang menghalangi sehingga Anda tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, tidak bisa berdoa, ya, bahkan sama sekali tidak bisa mendengar suaranya. Ya, mungkin ada kekecewaan di hati, ada kekesalan, ya, ada marah dengan Tuhan. Kenapa semua ini bisa terjadi? Apa yang saudara mimpi-mimpikan bertahun-tahun sebelumnya semua hancur berantakan. Mari saudara, melalui corona, melalui pandemik, ini adalah panggilan bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana Anda menanggapi yang Tuhan mau katakan pada hari-hari ini? Karena Tuhan selalu berbicara, saudara. Tuhan bisa berbicara setiap saat kepada Anda dan saya. Tergantung apakah kita bisa merespon akan suara daripada Tuhan itu tadi. Mari kita kembali kepada mengapa bangsa-bangsa berduyun-duyun hendak ke gunung Tuhan. Ada apa saudara? Di sana seperti mencari pengajaran dari Allah Yakub. Ada apa dengan Allah Yakub? Allah Yakub adalah Allah yang tidak pernah membiarkan Yakub, saudara, dia diperlakukan tidak adil dengan mertuanya Laban. Yakub bekerja dengan Laban 14 tahun untuk memperoleh kedua istrinya dan 6 tahun bekerja memperoleh ternak-ternaknya. Dia diperlakukan tidak adil. Mari kita lihat di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-13. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Saudara, di sini kita bisa melihat Tuhan melihat apa yang dialami oleh Yakub itu adalah ketidakadilan. Dan sampai Tuhan turunkan anugerahnya kepada dia. Ya, sampai akhirnya Laban mengizinkan dia untuk keluar, meninggalkan di mana dia berada. Kita lihat di dalam Kejadian 31, 17 dan 18. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Yakub mengalami masa-masa dalam penderitaannya, ya, dengan perlakuan daripada Laban yang sudah menipu dirinya, ya. Dia kuat di dalam proses itu tadi, saudara. Sampai Tuhan turunkan anugerahnya dan memberikan kelepasan kepadanya untuk Yakub boleh pulang kembali kepada ayahnya, Ishak, ya. Jadi di dalam hidup ini, saudara, ada masa proses. Tuhan mengajarkan akan jalan-jalannya. Dan Yakub berjalan menempuhnya dan berakhir dengan kelepasan daripada Tuhan. Dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Ya, demikian juga dengan masa pandemik, masa corona. Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Semuanya ini akan berakhir, tetapi di dalam waktu Tuhan. Ya, semakin kita memberontak, semakin menjadi masalah yang ada. Lebih baik kita menyerah total kepada Tuhan dan mengucap syukur setiap hari. Karena kita pegang akan janji Tuhan. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, demikian juga hidup saudara dan saya. Saudara bisa bayangkan, burung-burung di udara itu juga mengalami hujan badai. Burung-burung di udara itu juga mengalami pada saat gempa bumi, pada saat kebakaran di mana-mana. Dia juga mengalami. Ya, tetapi Tuhan tetap janjinya ya dan amin. Burung-burung di udara tetap dia pelihara dan tetap makan. Demikian juga hidup Anda dan saya. Oleh karena itu jangan memberontak, saudara. Lebih baik kita mohon ampun setiap hari dan mengucap syukur bahwa Tuhan akan mengubah keberadaan ini menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Ya, Tuhan kita bukan cuma Tuhan atas Yakub, tetapi juga Tuhan bagi kita semuanya. Saat proses ini terjadi, mengalami berbagai macam, ya saudara, bertubi-tubi, ya. Corona belum selesai pandemik, terjadi masalah resesi, terjadi gempa bumi, terjadi kebakaran, terjadi tsunami, hurricane, bertubi-tubi saudara. Tapi adakah kita
mau lari kepada gunung batu kita yang luar biasa, yaitu gunung Tuhan. Ya, kita mau belajar menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan, karena Dia yang pegang kendali atas kehidupan setiap kita. Tadi dikatakan di Alkitab, pada hari-hari akhir, berarti kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Sekali lagi, tidak ada orang tahu kapan kedatangan Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Saudara, ayat ini sangat powerful sekali. Ya, kita harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan belajar akan tanda-tanda zaman. Mari kita mengoreksi diri sebagai anak Tuhan. Apakah kita percaya akan tanda-tanda zaman yang tertulis di dalam Alkitab? Atau saudara katakan, Bu Pendeta, bukan dari dulu zamannya dari kitab Kejadian sudah dibilang kalau Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Ya saudara, tidak ada satupun yang akan tahu. Tetapi marilah kita mau mempercayai akan firman Tuhan ini. Dan kita mau bersiap-siap dengan adanya tanda-tanda sudah diberikan ya saudara. Ya, sungguh-sungguh kita mencari Tuhan. Dan kita mau lebih mendekat. Lihat di sekeliling kita. Company-company yang besar ya saudara. Yang besar sedemikian rupa. Daripada bilioner semuanya. Banyak yang bangkrut perusahaannya dan tutup. Ya, tidak bisa berjalan lagi. Ya, hanya anak Tuhan yang berpaut dan hidup selalu melibatkan Tuhan akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Ingat, keajaiban Tuhan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap ada. Kuncinya adalah satu, maukah saudara dan saya percaya dan melekat? Manusia rohani kita boleh melekat. Roh Tuhan dengan roh kita. Ya, kalau kita bisa bersatu roh kita dengan roh Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, mintalah apa saja. Maka semua akan diberikan kepadamu. Tapi di dalam waktu Tuhan. In His time, not our time. Kita selalu sebagai manusia daging kalau yang menguasai. Semuanya mau right now. Jawaban harus sekarang terjadi. Pastor saya mau sekarang dan sekarang jawaban itu terjadi. No. Proses tetap ada. Kenapa Tuhan izinkan proses itu terjadi? Supaya karakter kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, saudara, Tuhan tidak bisa beracara dengan orang-orang yang keras kepala, orang yang sombong, orang yang mengeraskan hati, yang percaya akan kekuatannya sendiri. Ya, semuanya itu akan sirna. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, saya banyak melihat seseorang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi masih tidak mau mencari Tuhan. Dan di manakah pertolongan akan terjadi kalau kita tidak mencari sumber berkat kita. Kalau kita tidak lari kepada sumber pertolongan kita. Kalau kita tidak lari kepada sumber keselamatan kita. Yaitu Tuhan Yesus. Gak ada jalan lain saudara. Ya, semuanya itu hanya lari. Naik ke gunung Tuhan. Ya, sekali lagi dikatakan. Hanya anak Tuhan yang berpaut. Dan mau hidup selalu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada orang yang melekat kepada Tuhan. Ya, seperti kesaksian daripada kapten tersebut. Ya, demikian dikasih tahu pada waktu kapten tadi, ya, di mana dia menerbangkan pesawatnya. Pada waktu Tuhan berkata, belok ke kanan. Tapi kalau dia tidak mau taat, dia tidak mau mendengarkan, maka semuanya tidak akan selamat. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan ketaatan. Sebagai anak Tuhan diperlukan untuk kita rendah hati dan mentaati akan firman-Nya. Mari kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 25 dan 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu.
yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, rahasia-rahasianya akan diberitahukan kepada orang yang melekat kepadanya. Ya, sedemikian rupa mari kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang selalu mau melekat kepada Tuhan. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Saudara mau nggak dikasih tahu perjanjian Tuhan kepada Anda? Saudara bayangkan, kalau Anda berjalan bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Semua apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan Yesus akan diberitahukan kepada kita. Karena kita gandengan, kita bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Anda berjalan terlalu cepat, engkau mendahului daripada Tuhan Yesus berjalan. Atau Anda berjalan terlalu lambat, Anda berjalan di belakang dari Tuhan Yesus. Anda tidak akan bisa mendengar suaranya. Ya saudara, orang yang mau cepat dengan kehendak sendiri, mengambil keputusan sendiri, memakai kekuatannya sendiri, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena tidak ada bimbingan daripada Tuhan. Sebaliknya mereka yang seperti turtle, saudara tahu? Ya, Kristen bonsai atau Kristen kura-kura. Yesus sudah berjalan sampai di mana kita masih lelet. Ya udah gak dengar apa-apa. Kalau ada apa-apa marah. Seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Oleh karena itu saya menghimbau, berjalanlah bergandeng tangan dengan Tuhan Yesus. Maka pasti rahasia-rahasianya akan diberitahukan kepada Anda dan saya. Amin. Ya, saudara, mari kita akan belajar akan 3 hal. Tadi kita sudah membaca di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 ya saudara. Dan kita akan pelajari 3 hal. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya? Bu Pendeta ngomong begitu, apa besok kiamat? Bukan itu saudara. Mari kita fokus kepada ayat yang ada ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa artinya? Yang pertama, kuasailah dirimu. Ya. Sekarang banyak orang depresi, ketakutan, putus asa. Bahkan banyak yang mau bunuh diri. Uring-uringan, self pity ya saudara. Hidup dalam kemarahan, kepahitan, sakit hati, mengasihani diri sendiri. Hidup terus jatuh bangun di dalam dosa. Karena tidak dapat menguasai diri. Penguasaan diri adalah salah satu dari buah-buah roh. Ya, oleh karena itu manusia roh harus dibangun senantiasa. Harus diperbaharui senantiasa. Melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui pujian penyembahan, berdoa dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Maka manusia rohani kita akan bertumbuh menjadi kuat. Ya, kalau manusia rohani kita itu kosong, otomatis manusia daging yang menguasai hidupnya. Dan tidak heran saudara, kalau dia tidak dapat menguasai dirinya. Yang ada hanya perseteruan, iri hati, hidup jatuh bangun dalam dosa, gosip, mengatai anak-anak Tuhan yang lain atau mengata-ngatai semua yang terjadi di dalam pemerintahan atau apa saja. Ya saudara, sehingga di dalam hatinya sendiri tidak pernah tenang. Tidak pernah ada damai sejahtera karena kosong. Dirinya hanya dikuasai oleh manusia daging. Yang ada hanyalah perseteruan. Hari ini gak ribut sama tetangga di depan, besok tetangga di belakang, besok lusa tetangga di samping, kiri atau kanan. Ya, kalau sudah orang seisi rumahnya. Ya. Sedemikian rupa, mari saudara, belajarlah untuk mau membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan tapi tidak pernah membaca firman Tuhan. Jadi tidak ada pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Tidak ada kedisiplinan ya untuk takut dan melekat kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Itu firman Tuhan. Ya, dan orang yang dapat menguasai diri seperti seorang pahlawan yang merebut kota. Orang yang sabar itu satu paket saudara.
dengan orang yang bisa menguasai dirinya. Mari kita lihat di dalam Amsal 16 ayat ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Ya, saudara, Anda akan bisa melihat atau Anda pernah punya teman atau Anda pernah ada orang yang sekantor, bagaimana kalau orang itu tidak bisa menguasai diri? Ya, di mana-mana akan mendatangkan keributan yang tidak usah di kantor, di tengah keluarga. Ya, orang tua dengan anak-anak ya yang hidup serumah. Kalau tidak ada penguasaan diri, ada salah satu aja yang tidak bisa menguasai diri di dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi amburadul, Saudara. Ya, karena tidak ada penguasaan diri, selalu emosi, selalu marah-marah, selalu menyalahkan orang lain. Ya, Saudara, mari kita mau berubah. Ya, ada orang yang begitu bangun tidur sudah stres, sudah hatinya tidak damai, sudah bad mood, ya Saudara. Kalau ada yang mengalami hal yang sedemikian, cepatlah duduklah berdoa, ya, dan berbicaralah kepada jiwamu dengan iman. Hai jiwaku, jadilah tenang, jangan takut, karena Tuhan lebih besar yang mengendalikan seluruh muka bumi ini. Jadilah tenang, karena Tuhan Yesus mengasihimu. Jadi jiwa ini diajak ngomong, Saudara. Tiap pagi kalau Anda merasakan gelisah, uring-uringan, lebih baik Saudara duduk dan berdoa. Dan ajaklah berbicara jiwamu, ya. Katakan, roh Tuhan yang ada di dalam diriku lebih besar dengan roh dunia yang saat ini ada. Ya, maka ketakutan itu pun Saudara akan terkalahkan. Kalau kita masih jatuh bangun di dalam dosa, katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, jangan lagi berbuat dosa. Ya, jadi jiwa ini harus diajak berdoa supaya Anda mengalami ketenangan. Katakan berulang-ulang dan berulang-ulang setiap kali dengan iman percaya. Jadi yang pertama tadi adalah menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Hanya orang yang menguasai diri bisa menjadi tenang. Orang yang tidak bisa menguasai diri tidak sanggup dia untuk hidup tenang. Perintahkan kepada dirimu, roh ketakutan, roh kekecewaan keluar dari diriku dalam nama Yesus. Ya, perkatakan roh ketenangan, hai jiwaku jadilah tenang. Ya Saudara, engkau mempunyai kuasa untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Sekalipun orang bilioner Saudara, mereka tetap merindukan ketenangan di dalam hidupnya. Semakin banyak perusahaannya, semakin kacau pikirannya, apalagi di dalam masa pandemik ini, mereka begitu mengalami ketidaktenangan. Ya, diperlukan sangat penguasaan diri, maka akan terjadi ketenangan di dalam hidup ini. Penguasaan diri tadi adalah dari buah-buah roh. Jadi kalau saudara tidak ada buah-buah roh, sulit sekali Anda untuk mengalami penguasaan diri. Penguasaan diri itu saudara sangat diperlukan kepekaan. Saudara harus sensitif dimanapun Anda berada. Kalau Anda berada di dalam rumah Tuhan, sesuaikanlah dirimu untuk Anda melakukan apa hal-hal yang ada di dalam rumah Tuhan itu. Ya, sehingga semuanya juga merasakan damai, ketenangan, sukacita, sejahtera. Tetapi kalau kita berada di dalam rumah Tuhan, kita berada di dalam rumah kita sendiri, ya, Anda mengetahui situasi apa yang terjadi, tetapi kita membelot, kita melakukan hal-hal di luar daripada situasi yang terjadi di tempat itu. Dan itu akan membuat kekacauan, saudara. Tidak akan membawa ketenangan, ya, di ruangan tersebut. Ya, Anda memiliki rumah, Anda memiliki ada di kantor, ada di mana saja. Mari kita menyesuaikan diri. Ya, orang yang hidupnya selalu bersekutu dengan Tuhan pasti ada ketenangan. Kita semua membutuhkan ketenangan. Hanya orang yang tenang yang dapat menguasai keadaan. Ingat sekali lagi, hanya orang yang tenang yang dapat menguasai keadaan. Hanya orang yang tenang yang dapat menyelesaikan masalah. Jadi semuanya itu tidak dengan gerusa-gerusu, semuanya itu dilakukan amburadul yang tidak karu-karuan. Karena apa? Karena jiwanya tidak tenang. Mari kita lihat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
tetapi kamu enggan. See? Hanya dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Why enggan? Kenapa enggak mau saudara? Enggak mau karena lebih nikmat kalau pakai kekuatan diri sendiri. Lebih puas kalau pakai dagingnya sendiri. Jadi makanya sekali lagi baliklah, bacalah akan firman Tuhan. Kalau Anda mau mengalami ketenangan. Ya, orang yang tenang akan kuat. Kalau tidak tenang tidak akan memperoleh apa-apa. Malah menimbulkan kekacauan, ya, ketakutan, depresi, putus asa, jiwanya goncang, hidup dalam tekanan. Dan banyak orang kehilangan ketenangan. Ya, apa yang harus dilakukan? Datanglah kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Ya, di situ saudara bisa lihat. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Disitulah keselamatan kita. Firman Tuhan berbicara, jadilah tenang. Itu adalah satu perintah saudara. Ya, bukan carilah ketenangan. Tuhan gak suruh cari ketenangan. Tapi ini satu perintah, jadilah tenang. Ya, hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Ya, oleh karena itu orang yang hidupnya tidak mau dekat dengan Tuhan pasti tidak akan mengalami ketenangan. Mengapa? Karena lebih nikmat hidup dengan kedagingannya. Kepalsuan dunia yang dia cari. Hidup prestasi supaya dilihat oleh orang lain hidupnya glamur. Ya begitu indah. Tetapi sesungguhnya hatinya kosong. Sesungguhnya hatinya tidak tenang. Ya. Dan kalau tiba masa hidupnya meninggal dalam kesia-siaan. Ya, karena selama hidupnya selagi ada kesempatan tidak mencari kebenaran yang sejati. Mari kita baca di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya saudara, ayat ini begitu penting sekali supaya Anda mengerti. Umatku binasa karena tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Masih Anda tidak mau membaca firman, tidak mau menggali, belajar akan firman Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Bangunlah kehidupan yang benar dan melekat, melibatkan Tuhan di dalam segala keputusan apapun. Ya, sehingga kehidupan saudara dan saya menjadi berarti dan tidak sia-sia. Kuasailah dirimu, jadilah tenang, sehingga Anda tidak akan pernah kecewa lagi di dalam menjalani hidup terlebih di akhir zaman ini. Dan yang ketiga, mengapa harus menguasai diri dan menjadi tenang? Supaya Anda dan saya bisa berdoa. Tahukah Anda bahwa doa adalah nafas hidup kita? Untuk kita bisa berdoa dibutuhkan penguasaan diri dan ketenangan. Alkitab berkata di Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Doa orang benar, ya, besar kuasanya. Kalau didoakan dengan yakin, dengan percaya. Kita harus tahu siapa orang benar itu Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita baca firman Tuhan, ya, tapi kita nggak ngerti akan firman Tuhan dan jalan terus, saudara. Firman Tuhan itu harus kita pelajari, kita gali. Jangan menjadi orang Kristen yang nunut aja, saudara. Ya, atau orang Kristen yang tidak mau belajar akan firman Tuhan, mencari kebenaran, tidak mau, saudara, menggali, tidak mau, sehingga hidupnya terus diombang-ambingkan oleh keadaan. Orang benar adalah orang yang bisa menguasai diri. Sehingga ada ketenangan dan baru di situ kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada orang yang berdoa ya dengan marah-marah karena sakit hati, kecewa, komplain. Isi doanya semua laporan kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak bisa tenang berdoa. Kenapa? Karena dia tidak ada penguasaan diri. Jadi karena kekecewaannya, kepahitannya semua dia lontarkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ingat. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar.
Ya, orangnya yang harus benar, saudara. Itu berbeda. Ya, jadilah orang yang berkenan di hadapan Allah. Tidak ada lagi waktu untuk bermain-main di dalam mengikuti Tuhan. Datanglah dan hampirilah Tuhan di dalam doamu. Mari kita baca di dalam Mazmur 143 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Haleluya. Ya saudara, kita hampiri Tuhan dengan doa-doa kita. Ini ada satu kesaksian yang baik sekali, ya, yaitu seorang pendeta mengakhiri khotbahnya di suatu hari dan berkata, jika ada seseorang yang hadir di sini dan mau didoakan, ya, silakan angkat tangan. Seorang pria muda berdiri dan mengangkat tangannya dan berkata, tolong doakan saya Pak Pendeta, karena beban dosa saya terlalu berat. Ya, setelah kebaktian, sang pendeta berbicara kepada pria tersebut dan membawanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Pria muda itu sudah berkelana dari satu kota ke kota yang lain selama 8 tahun tanpa memberi kabar kepada orang tuanya. Jadi pada saat itu dia memutuskan untuk menulis surat dan memberitahu kepada orang tuanya tentang perubahan yang ada di dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian dia menerima jawaban dari ibunya. Anakku yang terkasih, engkau pasti menerima Tuhan Yesus Kristus pada jam yang sama saat ayahmu pulang ke surga. Ia telah sakit cukup lama dan pada hari itu ia sangat gelisah. Ia berguling-guling di tempat tidurnya sambil berseru, Tuhan, tolong selamatkan anak laki-laki saya yang tersesat dan patut dikasihani. Ibu yakin bahwa salah satu alasan engkau menjadi orang Kristiani adalah permohonan ayahmu yang tidak putus-putusnya. Orang tua yang berdoa akan meminta, mencari dan mengetuk Tuhan bagi anak-anaknya tanpa henti-hentinya. Mempercayai Bapa Surgawi untuk melakukan yang terbaik bagi siapa yang didoakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah doa orang benar besar kuasanya. Marilah kita hidup benar sehingga berkat Bapa Surgawi boleh terjadi di dalam kehidupan umatnya. Pekerjaan Allah akan dikerjakan oleh orang-orang benar yang berdoa. Ya, dan pertolongan daripada Tuhan hanya sejauh doa. Apakah Anda mau berdoa? Apakah Anda terbeban bagi keluargamu? Ya, bagi anak-anakmu, bagi orang tuamu, ya, bagi siapa saja orang-orang yang kita kasihi. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mari setiap hari kita persiapkan diri dengan berjaga-jaga di hari-hari terakhir. Carilah pengajaran akan firman Tuhan dan ikutilah jalan-jalan Tuhan lebih lagi. Doa itu gak bisa nunut saudara. Artinya apa? Anda mungkin bisa berbicara kepada teman Anda, tolong doakan saya. Memang benar orang-orang di sekitar kita bisa membantu di dalam doa. Tetapi Tuhan mau dengar sendiri dari jeritan hatimu. Yang berdoa, yang mengucap syukur, yang mohon ampun. Orang lain tidak bisa memohon untuk meminta ampun bagi saudara. Tidak mungkin. Yang berdosa bukan orang itu. Ya saudara, oleh karena itu Anda yang harus berdoa dan memohon ampun kepada Tuhan. Milikilah hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Maka semuanya akan diubahkan. Ya, mari saudara, mulai sore hari ini Anda mendengar akan firman yang disampaikan ini. Milikilah komitmen berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya Anda mempunyai penguasaan diri, mengalami ketenangan dan dapat berdoa dan bersyukur selalu. Ya, menyambut saat yang indah yang Tuhan akan berikan, yang akan menjemput Anda dan saya pada waktunya. Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada masalah di sekeliling kita yang membingungkan. Percayalah, Tuhan yang pegang kendali di dalam setiap kehidupan Anda. Kepada seluruh dunia ini, Tuhan tetap pegang kendali. Ya, karena langit dan bumi selalu Tuhan
yang memberikan kepada saudara dan saya. Segala isinya diberikan Dia yang menciptakan. Karena Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah yang menjaga kita semua. Peganglah firman-Nya yang luar biasa di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Dan biarlah ayat ini sebagai ayat emas di mana Anda meteraikan di dalam hati masing-masing. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh luar biasa ayat di dalam Mazmur 121, 1-8. Anda bisa baca lagi di rumah, meteraikan pada malam hari ini. Anda akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahwa pertolongan Tuhan sungguh ada di dalam kehidupan umat-Nya. Mari saudara, bersama dengan saya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita mau pergi ke Gunung Kudus-Nya. Karena di situ adalah tempat kediaman daripada Tuhan yang akan mengubah setiap air mata kita menjadi lembah yang bermata air. Saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan. Buka hatimu, mari kita memuji bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan
perlindungan, dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau senantiasa Tuhan bersama denganmu di gunung kudusmu, di mana kami bisa menikmati Tuhan berkat-berkat pengajaranmu, jalan-jalan yang harus kami lalui, yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa bagi seluruh pendengar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Biarlah firman yang ditaburkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan yang baru. Dan senantiasa kita mau bersekutu selalu bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Kami mau senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang luar biasa yang memberikan penghiburan dan kekuatan terlebih di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan sudah mendengarkan firman ini mengatakan amin, amin, amin.